Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dadan Sukardan STMSI LKCA yang telah memberikan kami waktu dan kesempatannya untuk berpresentasi di hadapan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang studi kelayakan bisnis kami, yaitu dengan judul Tenda Indo Sukses. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Amanah sebagai moderator. Kemudian ada Nur Aulia Putri sebagai pemateri, Fitriani Nur Aziza sebagai pemateri, dan Putri Nur Afani sebagai pemateri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tenda Indo Sukses dengan pengalaman manufaktur dan pengadaan tenda berkualitas dalam kurang lebih 10 tahun, PT Mustika Jaya sukses menjadi produsen tenda terpercaya di Bandung dan sekitarnya. Bersama divisi produksi ahli menjadi supplier berkala untuk kebutuhan militer dan pemerintahan bahkan kebutuhan personal. Berdiri pada tahun 2008 dengan kurang lebih 50 karyawan yang kompeten pada bidangnya. Mustika Jaya sangat memperhatikan kualitas dan mengutamakan kepuasan klien demi menjalin kerjasama yang profesional. Hingga saat ini, Mustika Jaya sudah memanufaktur kebutuhan tenda berstandarisasi, khususnya untuk kebutuhan militer, hingga custom order, kebutuhan unik sesuai permintaan klien, memanfaatkan kemampuan manufaktur dengan jangka waktu yang pendek, dan menjalin kerjasama dengan distributor terpercaya, mendesain proses produksi untuk memperhatikan kecepatan dan ketepatan hingga kepada proses distribusi terpercaya. Lokasi usaha ini terletak di Jalan Melong nomor 96, Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Selanjutnya, visi dan misi. Visi menjadi perusahaan yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam layanan kepada customer dan kinerja. Misinya bekerja keras menciptakan peluang dan pertumbuhan untuk menjadi perusahaan yang terbaik, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas, mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan, menjadi mitra usaha yang andal dan terpercaya, menjadi tempat untuk berprestasi dan mengembangkan diri bagi karyawan, menjadi aset yang berharga dan membanggakan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada rencana pengembangan, bekerja sama dengan instansi pemerintahan, melakukan penambahan modal untuk perawatan barang, menambah barang baru, memindahkan lokasi tempat usaha di tempat yang lebih strategis. Offset pada tahun 2015 yaitu 1.200.000.000 rupiah dengan kapasitas produksi 240 unit dengan biaya penjualan Rp500.000 sampai Rp750.000. Selanjutnya ada penetapan skala produksi 20 unit per bulan, produksi 1 tahun 240 unit, dengan persentase dari tahun pertama hingga tahun kelima. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran, data pertumbuhan penduduk Kota Bandung yang diambil dari bps.co.id. Selanjutnya ada data presentasi pengeluaran pendapatan per kapita, yaitu konsumsi 80%, kebutuhan lain-lain 60%, tiang 60%, dan tenda lorong ada 30%. Pengukuran permintaan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan rumus jumlah penduduk dikali 80%, dikali 60%, kali 60%, dikali 30%. Selanjutnya ada peramalan permintaan dengan pendapatan per kapita penduduk Kota Bandung yang diambil dari bps.co.id. Peramalan permintaan dengan metode regresi linear pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Selanjutnya ada peramalan permintaan dari tahun 2021 sampai tahun 2025 dengan metode regresi linear. Kemudian ada pengukuran penawaran dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Perkiraan penjualan yaitu dari permintaan efektif dikurangi penawaran pesaing, dan penawaran pesaing diambil dari 75% permintaan efektif. Selanjutnya ada peramalan penawaran dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri Nur Afani. Di sini ada penetapan harga, perhitungan dalam menentukan harga produk. Produk tenda lorong jumlah 60, harga pokok produksi Rp612.100.000, market 60%, harga jual Rp979.360.000. Produk velvet berjumlah 180, harga pokok produksi Rp12.700.000,
Maglite 40%, harga jual Rp17.800.000. Jumlah harga jual keseluruhan Rp997.140.000. Selanjutnya, ada biaya produksi tenda lorong. Unit produksi 60, harga per unit Rp17.700.000. Jumlah Rp1.020.000.000. Biaya total harga biaya bahan baku Rp383.900.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja berjumlah Rp12 juta, biaya overhead Rp500.000, biaya penyusutan totalnya Rp11.500.000, total BOP Rp12 juta, total biaya Rp395.900.000, harga pokok produksi Rp612.100.000. Selanjutnya, biaya produksi velvet. Unit produksi 180, harga per unit Rp380.000, jumlah Rp68.400.000. Total biaya bahan baku Rp23.200.000, biaya tenaga kerja Rp12 juta, total biaya overhead Rp500.000, biaya penyusutan Rp20 juta, total BOP Rp20.500.000, total biaya Rp35.200.000, harga pokok produksi Rp12.700.000. Selanjutnya, next. Penyusunan schedule kerja. Keberlangsungan kegiatan produksi dilakukan selama 7 hari atau seminggu, dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore, dengan istirahat 2 kali sesuai dengan waktu sholat. Tetapi terkadang waktu operasional ditambah apabila mendapatkan banyaknya pesanan. Pemilihan jenis teknologi. Dalam proses produksi dapat menciptakan hasil yang efektif dan efisien, penggantian mesin manual ke mesin yang modern untuk membantu mempercepat proses produksi. Adanya harga dan kualitas yang bagus untuk produksi tenda dan velvet. Next. Marketing mix. Produk. Menjual dan penyewaan produk tenda dan velvet dengan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau dari tempat-tempat yang lain. Memberikan garansi 1 tahun untuk pembelian tenda dan velvet. Melayani konsumen yang ingin memesan produk tenda dan velvet sesuai yang diinginkan per custom. Price. Penentuan harga tenda Indosukses, yaitu yang pertama penjualan tenda Rp15 juta, penjualan velvet Rp400.000, penyewaan tenda dan velvet sekitar Rp500 hingga Rp750.000 dengan harga terjangkau dengan kualitas tinggi. Promosi. Pengelolaan usaha ini dilakukan dengan menggunakan standar minimum sebagai berikut. Memberikan garansi selama 1 tahun, memberikan harga diskon untuk pembelian banyak, dilakukan secara online dan offline. Online bisa dari WhatsApp dan di website, offline di Jalan Helong. Next. Ini adalah gambaran tempat tenda Indosukses dan produksinya. Perkiraan penjualan market share dari 2015 sampai 2020. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Aulia. Proses produksi. Tenda berbahan kain filamin kapasitas 500 m, tiang atap jure 840 unit, tiang palang 1.800 unit, tiang kaki 840 unit, tali 200 m, konektor 36 unit,
Rank 1.440 unit, Pasak 840 unit. Velvet berbahan terpal polyester filamen Korea, kapasitas 250 M, pipa besi bulat 95 M. Proses produksi yaitu proses pembuatan, yang pertama bahan baku, proses cutting, proses jahit, proses buang benang, quality control, dan pengemasan. Jumlah kebutuhan dana. Kebutuhan dana atau per tahun. Dana untuk aktiva mesin jahit berjumlah 15 juta, mesin sablon 500.000, mesin pemotong besi 1.500.000, jumlah peralatan yaitu 17 juta. Dana untuk modal kerja, bahan baku, kain filamin 37.500.000, tiang atap jure 42 juta, tiang palang 117 juta, tiang kaki 54.600.000, tali 11 juta, konektor 3.060.000, ring 122.400.000, pasak 42 juta, terpal polyester filamen Korea 17.500.000, pipa besi bulat 5.700.000, jumlah bahan baku yaitu 452.760.000. Selanjutnya ada angsuran dan bunga. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, ini keempat, dan ini kelima. Selanjutnya ada analisis SWOT. Strength, memiliki relasi kepemerintahan, harga murah, lokasi strategis, stok barang banyak. Weakness, tempat produksi kurang memadai, pelanggan subjektif karena memesan sesuai kebutuhan. Opportunity, saat ini banyak tren wisata yang membutuhkan tenda. Wisata alam selalu membutuhkan tenda. Yang ketiga, tempat penyewaan tenda sudah semakin banyak. Threat, banyaknya barang impor dari luar negeri, banyaknya pesaing yang mulai berkembang. Aspek teknis produksi. Yang pertama, pelaksanaan dan pengujian pendahuluan, yaitu penambahan mesin jahit, sablon, dan pemotong besi. Yang kedua, perlengkapan tambahan, yaitu meja dan kursi untuk fasilitas karyawan dan produksi. Yang ketiga, penanganan limbah produksi, yaitu dengan menjual kembali bahan sisa untuk dijadikan alas terpal dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah pemilihan tata letak fasilitas produksi dan tata letak lokasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitriani. Proyeksi biaya produksi dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Ini hasilnya. Next. Next, Nur. Proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas unit produksi 552. Proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas unit produksi 5.520,70. Jumlah arus kas masuk 997.140.000. Jumlah arus kas keluar 559.986.268 rupiah. Jumlah arus kas bersih dihitung dari jumlah arus kas masuk dikurangi jumlah arus kas keluar. Hasilnya 437.153.732 rupiah. Next. Analisis kelayakan bisnis. ARR. Rata-rata setelah pajak dibagi investasi awal dikali 100%. 419.279.030 rupiah dibagi 1 miliar dibagi 2 dikali 100%. Hasilnya 168%. Next.
payback period. 2 ditambah 1 miliar dikurangi 452.193.036 rupiah dibagi 1.344.897.986 rupiah dikurangi 425.192.036 rupiah, hasilnya 2,94. Next. Hasil NPV 1 1.722.115.061 rupiah. Next. Hasil NVP 2 1.572.488.960 rupiah. Next. Profitability Index total PV dibagi 10 1.922.115.691 rupiah dibagi 1 miliar, hasilnya 1,92. IRR 18% ditambah 1.722.115.069 rupiah dibagi 1.722.115.069 rupiah dikurangi 1.588.960 rupiah dikali 22% dikurangi 18%. Hasilnya 46%. Next. Kesimpulan. ARR 168% layak. Payback period 2 tahun 11 bulan layak. Net present value 1.722.115.061 rupiah layak. Profitability Index 1,92 layak. IRR 46% layak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.